ada Kak Hana Malasan yang lagi ikut barapan kebo di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat nih. Di sini, barapan kebo sudah menjadi tradisi turun-temurun loh. Biasanya barapan kebo dilakukan pada saat musim hujan dan menjelang musim tanam. Arena barapan kebo ini adalah lahan pertanian, teman. Nah, gerakan kaki si kebo saat menginjak tanahlah yang membuat tanah menjadi gembur dan bagus untuk ditanami. Saat barapan, kebo harus berlari sangat cepat. Kecepatan lari Sobat Otan ini bisa mencapai 50 km per jam loh. Dengan bobot tubuhnya yang bisa 10 kali berat badan manusia. Cepat juga ya kerbau ini berlarinya. Ayo. Ya. Jadi memang selain noga atau kayu yang ada di punggung kerbaunya harus mengenai saka, tapi waktu juga menjadi penentu siapa yang akan memenangkan perlombaan ini. Dalam barapan kebo, selain kecepatan waktu yang dihitung, kebo juga harus mengenai tiang saka yang berada di garis finish. Kekompakan joki dengan tunggangannya menjadi keharusan dalam pertandingan ini. Nah, karena terbilang cukup berbahaya, hanya orang dewasa yang diizinkan menjadi joki dalam barapan kebo. Nah, sekarang giliran saya mau coba, tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu nih, ada alat-alat khusus dan ada namanya juga. Ini namanya lutar ya, ini namanya lutar. Dan yang bentuknya kayak A ini yang nanti akan saya naikin namanya kareng, dan yang menyambungkan antara kerbaunya itu namanya noga. Dan saya jadi jukinya sekarang. Hati-hati ya Kak Hana, Otan cuma bisa doain. Oh iya teman, kerbau yang menang barapan akan bisa punya nilai jual tinggi loh. Oh my god, masuk ke mata. Wah. Ini seru banget sih, tapi airnya bau banget. Wah. Ya, at least sampai garis finish walaupun gak kena sama sekali ke sakanya. Ini seru banget. Sekarang saya mau cobain lagi. Ternyata nagih loh. Walaupun tadi jangan. Tapi kali ini saya mau pakai kacamata karena tadi pas cobain yang main sebelumnya mata saya ke halang sama lumpur-lumpur yang ciprat. Wah, ini saya gak bisa melek karena ketutupan lumpur padahal pakai kacamata. Ini seru sih, rasanya kayak main wahana. Nagih banget pastinya. Cuman emang harus hati-hati. Kita harus bisa milih jatuhnya gimana, jangan sampai salah. Seru. Kalau teman di rumah perhatikan, kerbau yang ikut barapan banyak yang pakai hiasan. Hiasan kerbau ini disebut juga perkakas kerbau, terdiri dari sarung tanduk, barong atau topeng, kalung, dan grosong turus, atau tali antara tanduk dan telinga. Wih, jadi makin cakep ya Sobat Otan ini. Sobat Otan ini ternyata banyak jasanya loh buat para petani. Seperti di Desa Praijing, Sumba Barat ini, para petaninya menggunakan belasan kerbau untuk membajak lahan persawahan. Di Sumba Barat, kegiatan ini disebut dengan renca. Sebenarnya banyak sekali kelebihan membajak sawah menggunakan tenaga kerbau. Kaki-kaki kerbau yang kuat dan bobot tubuhnya yang besar bisa membuat tanah yang dibajak menjadi lebih dalam. Jadi nantinya bibit yang ditanam pun akan lebih merata. Membajak menggunakan kerbau juga lebih ramah lingkungan, gak ada polusi udara, dan kotoran ternak yang langsung terbuang di lumpur bisa menyuburkan tanah. Tapi memang, membajak sawah menggunakan kerbau lumayan susah. Apalagi kalau kerbaunya banyak seperti ini, rada susah buat diatur. Kawanan kerbau pun kerap keluar dari lahan pertanian, teman. Makanya, sembari membajak sawah, para petani juga harus saling bersahutan. Tujuannya agar para kerbau tetap berjalan di seputaran sawah dan tidak merusak tanaman lain. Nah, karena membajak
sawah di sini itu menggunakan kerbau yang sangat banyak, jadi membutuhkan orangnya pun juga sangat banyak. Karena nanti kalau sampai ada kerbau yang kabur, bisa bahaya banget, bisa merusak tanaman lain yang sudah jadi. Nih, ramai banget kan di sini. Om kabur! Kabur Om! Ya! Waduh, sob. Jangan kabur. Kamu gak kasihan sama bapak petani? Ayo cepat kembali, sob. Nah, ternyata untuk membajak sawah dengan menggunakan kerbau ini, itu bisa membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Cukup lama ya. Namanya juga tradisional sih. Meski relatif lama, tapi sebanding dengan kelebihannya. Bahkan kerbau bisa membajak di lahan persawahan yang sulit seperti di lereng. Nah, ini meski kelihatannya saya ini cuma jalan-jalan. Jangan salah, ini berat banget sebenarnya. Tuh lihat, saya tuh untuk ngangkat kaki aja berat banget. Dan lengket gitu dengan lumpur-lumpurnya. Jadi menguras tenaganya cukup banyak tuh. Kebayang dong kuatnya otot kaki kerbau. Jangankan berjalan di lumpur, berlari di dalam lumpur pun gak jadi masalah. Wah, ini mereka lagi rame nih, kata mereka. Saya nggak afdol kalau ikut membajak sawah dengan mereka, tapi nggak naik ke atas kerbaunya. Jadi lagi dicariin yang jinak nih untuk bisa dinaikin. Ini. Mari. Gimana cara naiknya, Om? Ayo lompat. Yang gini. Kabur nih. Kayak nggak biasa dinaikin deh. Sampai digendong, saya dipaksa untuk naik nih. Yang ini bisa ya? Gendong lagi. Ya. Aduh. Ambil. Ini karena nggak ada pegangannya, jadi harus seimbang. Bagi masyarakat Sumba, kerbau dianggap sebagai simbol keberanian dan kemakmuran loh. Makanya, dalam beberapa ritual adat seperti perkawinan, kerbau dijadikan persembahan ataupun mas kawin. Wow, ini pertama kali jadi saya naik kerbau sambil ngebajak sawah lagi. Wow, tapi seru banget. Dan dia kan dagingnya, wah. Ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan naik gajah karena dia kan badannya besar, jadi nyaman nih buat tempat duduknya. Bedanya dia nggak setinggi gajah, jadi ngerasa lebih aman aja sih sebenarnya. Seru banget ini. Setelah asik bermain lumpur sama kawanan kerbau, sekarang Kak Hana malahan mau main lagi di lumpur. Tapi sama sobat otan yang lain nih. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Siapa ya mereka? Nah, sekarang ini saya sudah berada di Desa Peta Sangihe bersama Bapak Ridwan mau mencari sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Soalnya di sini udah ada parang, udah ada kayu, udah ada iketan juga. Aduh. Ini dia nih yang kita cari, kepiting bakau. Wow, ini mau pegang tapi saya takut dicapit. Gimana cara pegangnya nih, Pak? Yang benar, ditahan begini. Oh, pegangnya ini justru. Gini. Yap, sobat otan yang dimaksud adalah kepiting bakau. Tempat tinggalnya memang di lubang-lubang seperti ini. Tentu saja sebagai tempat berlindung dari pemangsa. Warna tubuhnya yang agak gelap juga membantunya berkamuflase loh, supaya terhindar dari ancaman predator. Sudah berhasil dapat 1 kepiting bakau. Mudah-mudahan kita dapat lebih banyak lagi nih. Masih semangat kan, Pak? Semangat. Ayo kita cari lagi. Sobat otan, si kepiting bakau memang banyak ditemui di Pulau Sangihe Besar, Sulawesi Utara. Bahkan kepiting bakau bisa ditemui sepanjang tahun, tidak mengenal musim, teman. Makanya salah satu mata pencaharian utama warga di sini adalah pencari kepiting bakau. Wah! Lihat deh. Ih, besar banget dibandingin yang tadi, lihat deh. Rezeki saya nih hari ini. Punya sederhana ini. Ini gimana nih, Pak? Ditaliin dong ya sekarang berarti. Nah, ini nih tips buat kalian yang mau menangkap kepiting. Pegang bagian belakangnya, ya Pak ya? Ya, Biar gimana sih, Pak? Kenapa bagian belakangnya? aman.
Paling aman soalnya ya, area paling aman dan paling jauh dari capitnya. Jadi dia tidak bisa menggapai tangan kita kan kalau ke belakang. Nah, tips yang lain nih, untuk menghindari capitannya bisa dengan cara ini nih yang kayak Bapak lakuin, itu dengan mengunci ya. Mengunci bagian capitnya tuh. Wah, bener loh ini setelah tadi dikunci. Iya, setelah ini dikunci tadi itu bagian tangannya jadi lemes ya, jadi nggak bisa bergerak. Dan saya berhasil dapat. Iya, berat loh ini. Wah. Kepiting bakau di sini ukurannya super besar ya teman. Umumnya kepiting bakau betina berukuran lebih kecil dibandingkan jantan. Kalau betina beratnya nggak lebih dari 1 kilogram, sementara kepiting bakau jantan bisa mencapai 1.700 gram. Wah, yang ini kayaknya ganas banget. Lihat deh. Besar banget. Hati-hati Pak. Gimana ya? Ini kita lepas aja. Bahaya banget kalau sampai kecapit. Wah. Dia galak banget. Posisi seperti ini adalah posisi siaga saat ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Jangan anggap remeh capitan kepiting bakau ya. Pada capitnya terdapat seperti gigi yang menonjol, supaya bisa mencapit mangsanya dengan kuat. Meskipun ini sudah terkunci, tapi kalian harus tetap hati-hati. Nih, saya aja padahal tadi saya nih sendiri yang kunci. Masih tetap tegang loh sebenarnya. Ini saya coba angkat ya. Di sini ya Pak ya, bener ya? Wah, berhasil. Dapat kepiting bakau yang ketiga. Kak Hana happy banget tuh bisa dapat 3 kepiting bakau. Besar-besar lagi. Sepertinya badak raksasa itu sangat jinak. Lihat saja, dia begitu senang bermain dengan anak-anak. Bahkan si badak tidak marah ketika anak-anak mengejarnya